Selamat pagi. Selamat pagi. Eh, Pagi, Sir. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus karena berkat penyertaannya pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara darli, daring. Pada Darling. kesempatan daring, R-nya hilang. Eh, Terima kasih juga atas kehadiran kita semua. Semoga rekoleksi ini sungguh menjadi momen rahmat refleksi dan pembaruan iman bagi kita semua. Sebelum rekoleksi kita mulai, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami boleh berkumpul dalam rekoleksi ini meskipun melalui sarana daring. Kami sadar bahwa di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai pergumulan hidup, Engkau tetap memanggil kami untuk sejenak berhenti, hening, dan kembali kepadamu. Hadirlah di tengah kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan suara-Mu, merenungkan kasih-Mu, dan menemukan kembali arah hidup yang Engkau kehendaki. Bimbinglah seluruh rangkaian rekoleksi ini, para pendamping, pemateri, dan setiap peserta, agar semua yang kami lakukan sungguh membawa pertumbuhan iman, harap, dan kasih. Semoga rekoleksi ini menjadi saat rahmat yang menguatkan dan memperbaharui hidup kami. Kami serahkan seluruhnya dalam pertemuan ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Kurang lebih 2 jam ke depan, susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, doa pembuka sudah kita lewati. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Frater Linus. Kemudian nanti setelah materi selesai, kita ada jeda sejenak. Ada sedikit refleksi bersama dan nanti setelah 15 kemudian kita akan bersharing bersama yang dipandu oleh Frater Linus. Kemudian kita tutup dengan doa siang bersama. Itu saja seluruh rangkaian yang akan kita lewati dan kita masuk dalam rangkaian yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Frater Linus. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Suster Lucy dan para suster yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi, Frater. Ya, bagaimana kabarnya? Saya belum Luar kenal biasa. semua ya, jadi Iya benar-benar. sangat boleh kita kenalan, sangat memungkinkan. Nah, Saya Frater Linus, SCY, begitu dulu perkenalan dari saya. Selanjutnya, nama panggilannya siapa? Saya Muji. Suster Puji. Iya, saya Ludo. Ludovica. Susi. Oke. Susi terpental nih, Susi. Iya. Ter- Baik para suster, kalau suster Lucy nggak usah kenalan setiap hari jumpa ya. Para suster yang terkasih, saya lagi terima kasih sudah mengundang saya, mengajak saya untuk bermenung bersama ya. Bermenung bersama tentang tema yang ditawarkan oleh Suster Lucy tahun lalu. Seperti itu mintanya tahun lalu, di akhir tahun minta ke saya. Temanya itu kemarin mintanya tentang karena kita akan memasuki masa prapaskah seperti itu, maka kita akan melihat bagaimana memang sesuatu yang tidak bisa lepas ternyata dari hidup manusia dan juga bagaimana Allah itu sendiri menyapa kita, menyentuh kita sebagai anak-anaknya seperti itu. Dan perkenalan dari saya lagi nama saya Frater Linus, Pater Marcelinus Wahyu Setio Aji, seperti itu. Saya aslinya dari Lampung,
dari Kota Bumi, Lampung Utara. Dan saya baru saja ya setengah tahun lalu menyelesaikan studi S1 saya itu di Jogja, 4 tahun di Jogja, 4 tahun di Jogja, lalu sekarang memasuki masa tahun orientasi pastoral dan juga panggilan. Jadi lagi ngetop ini, lagi ngetop di seminari tetangganya Suster Lucy gitu ya. Saya kembali ke seminari menemani ya belajar dari para romo dulu yang membimbing saya. Sekarang saya belajar langsung dari mereka untuk bagaimana berdinamika dan juga berpastoral di dunia kehidupan seminari dan juga ya menjadi teman para seminaris di sini seperti itu. Dan ya, saya sudah berjalan setengah tahun masa top saya, tahun orientasi pastoral dan juga panggilan, dan insya Allah kalau diizinkan oleh Tuhan seperti itu, setengah tahun lagi selesai, seperti itu. Setengah tahun lagi selesai, Amin. bulan Mei selesai, seperti itu. Amin. Frater kok namanya ada mirip-mirip kayak Romo Agus Setio Aji ya? Nah, iya, saya dikira satu keluarga, tapi saya baru kenal di seminari sebenarnya dengan Romo Agus itu. Jadi nggak tahu, sebelumnya nggak kenal dengan Romo Agus. Namanya sama Setio Aji, tapi Setio Aji Iya. saya Setionya Ajinya dipisah ya. Kalau Romo Oh, Agus kan digabung. oh Bedanya iya. itu. Bunyinya sama ya? Bunyinya sama Setio Aji, artinya sama juga ternyata. Nah, seperti itu. Dan sekarang saya akan izin share screen-nya. Oke. Baik, apakah kelihatan? Sudah. Kelihatan. Baik, para suster yang terkasih, eh, saya sebenarnya memang tema tema tentang dosa itu sangat menarik ya, sangat menarik karena dosa itu adalah suatu realita, kalau saya boleh katakan, suatu realita yang tidak bisa terlepas dari hidup manusia. Tetapi saya pada kesempatan ini mau mengajak kita semua untuk tidak fokus di dosanya, tetapi fokus bagaimana Allah itu menyapa kita. Fokus tentang otonomi hati nurani. Sebenarnya otonomi hati nurani ini saya mencontek dari eh, istilah ideologi yang selalu apa ya dikeluarkan oleh Romo Nardi ketika kami di Jogja. Ketika saya di Jogja itu Romo Nardi selalu mengatakan otonomi hati nurani. Dan saat ini saya mau membagikan bagaimana otonomi hati nurani ini yang pada akhirnya mendorong pertobatan atas dosa-dosa itu yang tidak bisa terlepas dari kita kita manusia. Ini nextnya gimana ya? Maaf, agak Ya. error. Baik, yang selanjutnya seperti yang saya pernah katakan dan juga bagikan di saya bagikan di refleksi yang saya buat seperti itu ya. Manusia itu sebenarnya dikodratkan untuk berdosa. Saya izin mengatakan seperti itu. Manusia itu dikodratkan untuk berdosa. Santo Agustinus itu bahkan menuliskan seperti ini. Selama manusia berziarah dalam daging, yaitu dalam tubuh kita, dalam kemanusiaan kita, ia paling sedikit tidak dapat hidup tanpa dosa ringan. Kan kita tahu ya, dosa itu ada bermacam-macam. Ada dosa ringan, dosa berat, seperti itu. Bahkan ada dosa 7 pokok dan sebagainya. Setidaknya manusia itu tidak bisa terlepas dari dosa ringan hidupnya. Minimal dosa ringan kita punya lah. Entah itu kemalasan, entah itu kita berbohong, entah kita punya pikiran jahat pun dalam gereja Katolik kita sudah berdosa. Karena kita sudah punya niat pun walaupun kita tidak jadi mencuri mangga seperti itu ya, tapi kita sudah berniat itu sudah berdosa ternyata. Itu makanya tentang dosa itu menarik sekali. Maka Santo Agustinus mengatakan
Manusia, sejauh manusia itu ada dalam kedagingannya, kita tidak bisa lepas dari dosa. Bahkan sejak manusia lahir, manusia itu telah memiliki dosa warisan. Kita tahu dosa warisan atau dosa asal yang berasal dari Adam dan Hawa. Inilah yang membuat kita berpotensi untuk berdosa, berpotensi untuk berbuat kejahatan, punya kecenderungan itu sejak lahir. Bahkan dalam Mazmur bab 51 ayat 7 itu dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pemazmur sendiri mengatakan bahwa ketika kita dikandung, bahkan kita belum lahir, kita itu sudah berdosa. Kita itu sudah punya dosa warisan. Kita sudah punya potensi keberdosaan itu. Maka ya eh, pemikiran sederhana dari saya kok ya rasanya sangat kasihan ya kita umat manusia itu ya. Kita itu nggak tahu apa-apa, belum lahir, akal budi kita itu belum berjalan dengan maksimal, tapi kita sudah punya dosa. Ini yang kadang-kadang juga membuat saya berpikir, apakah ini adil buat kita? Apakah situasi ini, situasi keberdosaan ini adil buat kita? Kita yang belum tahu apa-apa, kita yang ya masih nol lah, kita kenal orang tua aja belum ya, apalagi mau berbuat dosa, punya niatan aja belum, apalagi melakukan dosa seperti ini. Maka pertanyaan, apakah ini adil? Saya sempat merenungkan ini cukup lama, karena menurut saya, karena ya efek mungkin saya itu terlalu lama belajar tentang filsafat ya daripada teologi, maka di sini saya berpikir nggak masuk akal gitu loh. Sebagai umat manusia, kita sudah ditakdirkan berdosa gitu. Ditakdirkan untuk punya kecenderungan berdosa. Apakah pertanyaan selanjutnya apa? Apakah Allah yang menciptakan kecenderungan ini? Apakah Allah yang membuat kita itu berbuat dosa? Apakah Allah yang memungkinkan kita untuk berbuat dosa? Saya cukup krisis ya ketika mempertanyakan ini ya, seperti itu. Karena saya juga nggak tahu mau tanya ke siapa, mau tanya ke dosen-dosen saya di Jogja semua begitu ya. Jadi mau cari-cari di bacaan-bacaan literasi juga tidak dapat waktu itu. Nah, tetapi saya mencoba untuk memutar pertanyaan. Saya tidak lagi bertanya tentang apakah situasi ini adil bagi kita, apakah keberdosaan ini selamanya baik bagi kita, adil bagi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Allah tetap memilih menyelamatkan manusia yang rapuh sejak awal? Nah, ini yang mau kita renungkan. Mengapa Allah tetap memilih menyelamatkan manusia yang rapuh sejak awal? Kita manusia rapuh. Bahkan dalam histori sejarah keselamatan kita tahu bangsa Israel bagaimana bobroknya mereka seperti itu ya. Bagaimana rusaknya bangsa Israel. Tetapi Allah tetap mau pelan-pelan menyelamatkan bangsa Israel. Sampai pada perjanjian baru, karya keselamatan itu dipenuhi dan juga disempurnakan, dilaksanakan oleh Putra Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah yang berpuncak pada karya keselamatan Kristus itu kan adalah puncaknya. Keselamatan tidak akan terulang lagi karena udah selesai. Dan keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita. Nah ini kenapa ya? Kenapa Allah itu tetap memilih dan menyelamatkan manusia? Padahal kita sudah berdosa. Bahkan nenek moyang kita sudah berdosa. Bahkan dunia kita sudah menolak Allah. Nah sekarang saya mau memulainya dulu untuk memahami apa sebenarnya dosa dan juga kejahatan dalam perspektif kacamata Gereja Katolik. Dosa itu bisa dibayangkan sebagai situasi keterpisahan antara manusia dengan Allah. Situasi keterpisahan. Saya itu lebih mudah untuk membayangkan keterpisahan ini dengan suatu jembatan gitu ya. Suatu jembatan. Jembatan yang menghubungkan antara Allah dan juga jembatan yang menghubungkan dengan manusia. Jadi ada jembatannya.
Dosa-dosa kita itu, kejahatan-kejahatan yang kita buat itu membuat jembatan yang sudah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma itu menjadi rusak, menjadi terputus. Maka ada situasi renggang, ada keterpisahan, ada sesuatu yang memisahkan, yaitu dosa itu sendiri. Maka kita, umat manusia, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Padahal kita sudah diberi jembatan nih, tetapi kita rusak jembatannya. Nah, manusia dilahirkan dengan potensi keberdosaan. Karena manusia telah lahir ke dunia yang menolak kasih Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita lahir itu sudah lahir di situasi dunia yang menolak Allah. Kita lahir dari orang tua yang juga punya dosa. Seperti dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia menyerukan, mereka telah kembali ke kejahatan nenek moyang mereka yang dahulu, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku. Yehuda telah membatalkan perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang kita itu sudah melakukan banyak dosa. Nenek moyang kita menciptakan dunia yang awalnya itu ada dalam kesatuan dengan Allah, tetapi sekarang mengalami keterpisahan dengan Allah. Kita lahir di situasi realita dunia seperti ini. Maka inilah yang memungkinkan kita berbuat dosa, karena dunia kita memungkinkan itu. Karena dunia kita membuat kita juga terpengaruh untuk berbuat dosa. Selanjutnya, tentang rahmat, akal budi, dan juga kebebasan. Ini juga menjadi awal mula dari keberdosaan. Perlu ditegaskan, perlu saya tegaskan, bahwa dosa dan kejahatan itu tidak berasal dari Allah. Dosa dan kejahatan itu tidak berasal dari Allah. Tetapi yang berasal dari Allah apa? Yang berasal dari Allah adalah akal budi dan juga rahmat kebebasan. Kita diberi rahmat luar biasa, rahmat yang lebih tinggi daripada ciptaan lainnya, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Rahmat yang membuat kita seharusnya lebih superior, lebih hebat, lebih utama, lebih ada di atas daripada hewan dan juga tumbuhan yang mereka tidak punya kebebasan secara penuh seperti kita dan juga mereka tidak punya akal budi. Maka kalau dalam bahasa filsafat yang sebenarnya umum dari Aristoteles, kita itu disebut sebagai animal rationale atau hewan yang punya rasional, yang punya akal budi. Nah, dalam dunia dunia seperti itu kita juga disebut sebagai hewan, animal. Kita tuh hewan, sama seperti itu. Tetapi kita punya sesuatu yang lebih daripada hewan-hewan pada umumnya. Kita lebih daripada anjing, kita lebih daripada kucing, kita lebih daripada bahkan hewan-hewan yang dilindungi, seperti cendrawasih atau eh, yang lainnya, gajah Sumatera dan sebagainya. Kita dilindungi, kita lebih hebat daripada mereka. Karena apa? Karena kita punya rasionale, kita punya akal budi, kita punya kebebasan. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah efek dari akal budi dan juga kebebasan itu, yaitu manusia selalu dihadapkan pada situasi pilihan. Kita tuh harus memilih. Akal budi dan kebebasan kita itu mendorong kita untuk memilih, harus memilih. Setiap saat kita harus memilih. Minimal kita itu harus memilih sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang jahat. Misalnya, bangun pagi. Sederhana bangun pagi. Bangun pagi biasanya kalau saya di seminari ini ya, di seminari ini karena eh, ada jam doa khusus para romo dan juga bruder, maka saya juga ikut jam doa mereka. Kami itu doa jam 5 pagi, maka harus bangun jam setengah 5. Hari normal seperti itu ya, bangun jam setengah 5. Nah, saya bangun pagi saja sudah diberi pilihan gitu ya. Bangun jam setengah 5 supaya jam 5 itu bisa ikut doa, atau masih lanjut tidur karena keenakan tidurnya. Karena AC-nya terlalu dingin. Karena kan paling panas gitu ya.
Musim AC-nya hujan. terlalu dingin pagi-paginya gitu. Paginya terlalu dingin, jadi males untuk bangun. Apalagi selimutnya udah agak nempel di badan gitu ya. Jadi udah benar-benar kedinginan, pengennya lanjut tidur. Nah Tambah itu, hujan lagi, brother. Tambah hujan hujan lagi pagi-pagi. tadi malam kan hujan, betul. Tadi malam hujan, jadi tadi pagi, wah itu suatu kenikmatan hakiki sebenarnya itu ya. Suatu kenikmatan buat saya untuk lanjut tidur gitu ya. Apalagi tadi malam tidurnya larut malam seperti itu. Nah, ini pagi-pagi sudah diberi suatu pilihan. Kita didorong punya pilihan, harus punya pilihan. Bangun atau tidak. Bangun, maka saya bisa ikut doa pagi. Kalau tidak, ya berarti saya tidak ikut doa pagi. Saya hanya ikut misa. Seperti itu. Untung-untung saja ikut misa gitu ya. Kalau tidurnya kebablasan terus nyampe nyampe jam 6 pagi gitu kan, berarti kesalahannya sudah double seperti itu ya. Kejahatannya sudah double seperti Tinggal itu. sarapan. Ya, maka kita punya dorongan untuk memilih. Kita harus memilih. Mau nggak mau harus memilih. Karena kita punya akal budi. Kita punya kebebasan. Konsekuensi umumnya apa? Konsekuensi yang paling paling kelihatan apa? Kalau kita memilih sesuatu yang baik, maka kita punya kebahagiaan. Tetapi kalau kita itu memilih yang jahat, maka kita akan mengalami penderitaan. Itulah situasi keberdosaan, situasi dosa. Allah telah menciptakan kita umat manusia. Allah telah menawarkan hal yang baik. Allah telah memberikan kita sesuatu yang sempurna. Bumi yang baik, tumbuh-tumbuhan yang baik, hewan-hewan dan sebagainya. Kita tidak perlu membuat apapun, sebenarnya alam sudah menciptakan semuanya. Kalau kita mengikuti jalan cinta kasih itu, maka seperti yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus, bahwa kita juga akan merasakan kebahagiaan kekal di surga. Tetapi, jika kita memilih sesuatu yang jahat, maka kita pun akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu penderitaan. Itulah mengapa kita dalam gereja Katolik mengenal ada surga, ada api penyucian, dan juga ada neraka. Karena itu adalah konsekuensi dari apa yang kita pilih. Karena selain Allah itu berbelas kasih, tetapi Allah juga adil, maha adil. Tapi keadilan itulah merupakan gambaran dari apa yang kita lakukan sendiri. Nah, dosa, kejahatan, yaitu berawal dari itu. Berawal dari pilihan-pilihan kita untuk memilih sesuatu yang jahat. Memilih untuk hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, oleh Kristus sendiri. Nah, tambahan sedikit. Jika kita berpikir saja, jika akal budi dan kebebasan itu tidak dimiliki oleh manusia, berarti kan kita tidak perlu capek-capek untuk memilih yang baik dan yang jahat. Jadi hidup kita ya udah jalan-jalan aja seperti itu ya, jalan-jalan aja. Tetapi kalau kita tidak diberi rahmat itu, maka kita sama dengan ciptaan lainnya. Kita sama dengan hewan, kita sama dengan tumbuhan. Maka kita hanya menjadi animal saja, tidak menjadi animal rasionale. Kita seperti robot gitu ya. Kita robot. Robot yang ya pada akhirnya tidak usah berpikir, tidak punya kebebasan karena semuanya udah disetting sama Allah seperti itu. Jadi kita hanya bergerak seperti settingannya saja, kita tidak ada emosional dalam kehidupan kita. Maka itu tidak mungkin. Karena Allah berbelas kasih, karena Allah menciptakan umat manusia itu segambar dengan Makan. Allah sendiri. Maka kita diciptakan dengan akal budi dan juga kebebasan. Maka tergantung kita. Kita mau memilih yang jahat atau memilih yang baik sesuai dengan ajaran Kristus sendiri bagi hidup kita. Selanjutnya, berbicara tentang dosa, saya cukupkan. Karena itu tema yang ditawarkan, tetapi saya tidak mau supaya kita terlalu memikirkan dosa di kepala kita, dalam permenungan kita. Tetapi saya mau mengajak kita semua untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada dosa. Saya mau bercerita dulu sebelum saya masuk ke slide ini sebenarnya. Tepat 2 tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya lupa. Bulan Juli awal, kami para frater di Jogja itu selalu ada retret selama 1 minggu.
retret. Retret sebelum kami memperbarui kaul-kaul kami seperti itu ya. Karena masih pembaruan kaul. Kontraknya hanya setahun, maka harus diperbarui kontraknya. Kalau nggak dikontrak lagi, udah berarti lepas ya. Berarti kebiarawanannya seperti itu. Maka harus dikontrak lagi dengan pembaruan kaul. Nah, tetapi ketika retret itu, saya ingat sekali retretnya itu ada di Bandungan. Ada di Bandungan, itu dingin-dingin ya. Sana kan sangat dingin sekali. Lalu kami harus bermenung. Lalu saya ketika sendirian, itu tiba-tiba kok di kepala saya itu muncul seperti ini. Saya sudah cukup lama. Sejak saya di seminari 4 tahun, di postulat novisiat 2 tahun, lalu saya di Jogja berarti sudah 2 tahun. Berarti sudah kurang lebih 8 tahun nih. 8 tahun ini saya belajar untuk mengabdi kepada Tuhan. Dengan cara belajar. Belajar dulu untuk mempersiapkan diri menjadi romo. Sebelum melayani lebih luas seperti itu. Saya ini 8 tahun sudah belajar. Tetapi kenapa saya itu kok masih punya segi-segi kemanusiaan yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan kebiarawanan saya, dengan ketiga kaul saya, seperti itu. Dan saya cukup krisis waktu itu. Saya cukup krisis karena apa fungsinya saya 8 tahun itu udah di dalam penjara suci ya. Kalau kami itu sering ngomongnya, ini penjara suci nih. Penjara di penjara, sudah dikekang seperti itu. Sudah dididik, sudah digembleng. Tetapi saya masih punya segi-segi kemanusiaan yang sebenarnya itu melawan ketiga kaul saya, tidak selaras dengan ketiga kaul saya, tetapi masih saya lakukan, masih saya hidupi. Saya krisis, saya benar-benar krisis waktu itu. Lalu ketika saya pengakuan dosa, lalu Romo almarhum Romo yang meninggal di Papua beberapa waktu lalu itu Romo Gebi, ingat sekali saya Romo Gebi, kami itu pengakuan dosa di alam, benar-benar di alam, jadi semakin dingin gitu ya, sambil deg kedinginan. Romo Gebi hanya mengatakan seperti ini, Frater, Tuhan itu memanggil kamu bukan hanya eh, bukan hanya kekudusanmu saja, tetapi Tuhan memanggilmu juga dengan kemanusiaan. Jadi segi kemanusiaannya juga gak bakal hilang seperti itu. Maka ketubuhannya ini nggak bakal hilang. Lalu saya buat refleksi, dan ternyata saya menemukan sesuatu yang buat saya menjadi penghiburan sampai saat ini adalah saya dipanggil memang dengan segala latar belakang keberdosaan saya. Saya masih berdosa. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu rahmat Tuhan sendiri. Cintanya Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa saya. Maka fokus saya di cintanya, bukan di dosanya. Nah, itulah yang membuat saya semakin terdorong lagi seperti itu ya. Menjadi bangkit lagi untuk meninggalkan realita kedosaan ini, lalu fokusnya, orientasinya ada di kekudusan. Seperti itu. Maka sebenarnya para suster, saudari-saudari yang terkasih, kita manusia itu walaupun kita berdosa, tetapi kita selalu punya niat, kita selalu punya dorongan untuk bertobat, dorongan untuk dekat dengan Tuhan. Itu pasti. Kita semua punya dorongan itu. Kita punya tendensi, kita punya orientasi kepada Allah. Maka kata pertobatan sebenarnya sudah sangat familiar di dalam kitab suci seperti itu. Pertobatan. Kita tahu kitab suci Perjanjian Lama itu kan awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani gitu ya. Nah, pertobatan itu menggunakan kata sub, SHUB. Artinya apa secara etimologis dari asal katanya? Pertobatan itu artinya adalah berubah haluan. Dari kita harusnya jalannya ke kanan, tetapi kita milih ke kiri gitu ya. Tadi kan kita karena kebebasan kita memilih ke kiri yang kejahatan. Nah, pertobatan itu membuat kita berubah haluan. Kita langsung ambil kanan lagi. Atau arti lain, datang lagi. Kita kembali kepada inti hidup kita. Kembali pada langkah-langkahnya yang awal. Sesuatu yang kita pilih jahat, kita kembali lagi sesuatu yang baik. Atau dalam kitab suci Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani, metanoien.
bertobat, pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan secara inti kalau yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Maka berangkat dari akar bahasa Ibrani dan juga Yunani itu menegaskan bahwa sebenarnya asal mula manusia itu adalah baik. Asal mula manusia itu adalah baik. Itulah yang perlu kita renungkan. Itulah yang perlu kita selalu ingat dalam permenungan kita, dalam pikiran kita, bahwa kita itu baik, bahwa kita itu sempurna di mata Tuhan, bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita diciptakan dengan baik adanya. Dalam kitab Kejadian bagian awal-awal itu menjadi kisah yang sangat familiar sekali. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia segambar dengan dirinya sendiri. Walaupun manusia itu terlahir dengan kemampuannya berbuat dosa, tetapi kemampuan itu sebenarnya kemampuan yang positif, kemampuan yang tadi itu akal budi dan juga kebebasan. Nah, kejahatan itu bukan ciptaannya Tuhan. Kejahatan itu adalah ciptaan kita sendiri, umat manusia, ciptaannya dunia, karena kita sudah tidak menggunakan rahmat akal budi dan juga rahmat kebebasan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sepantasnya, tidak sesuai dengan SOP-nya lah, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan, seperti itu. SOP. Maka seruan tobat Santo Yohanes Pembaptis, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, dalam Matius bab 3 ayat 1 sampai 2 itu, ketika Yohanes Pembaptis mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ia akan menyerukan pertobatan ya dalam Matius itu. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tetapi seruan itu lalu diteruskan dengan pembaptisan. Pembaptisan itu mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Selain kita diterima sebagai anggota gereja, tetapi kita juga yang lebih daripada itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah kembali. Kita yang punya dosa asal, kita yang punya dosa warisan, kita yang punya dosa-dosa setelah itu yang kita buat, kalau kita dibaptis, kita itu kembali dimurnikan. Kita kembali dipersatukan menjadi anak-anak Allah. Tadi jembatan yang putus tadi kembali disatukan dan kita bisa berelasi dan kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Pembaptisan adalah rahmat sakramen yang sungguh luar biasa. Sakramen itu kan adalah tanda kehadiran Allah di dunia ya, artinya ya sakramen, tanda kehadiran Allah di dunia. Nah, baptisan ini sebagai sakramen pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen lainnya, itu powernya sungguh luar biasa. Seluruh dosa-dosa yang kita buat itu telah dihapuskan. Kita menjadi anak-anak Allah. Bagi saya pribadi, dilahirkan dan juga besar sampai sekarang menjadi orang Katolik, menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, menjadi anak-anaknya Allah, itu adalah suatu hadiah, suatu rahmat yang paling besar dalam hidup saya. Karena apa? Karena saya bersyukur, karena saya itu dididik, karena saya itu dikembangkan, karena saya itu tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan Tuhan, seperti itu. Bapak saya itu sebenarnya hanya lulusan SD, bapak saya. Tetapi bapak saya itu senang membaca kitab suci. Adiknya bapak saya itu kuliah di IPI Malang ya, IPI Malang, Pastoral Agama ya, di IPI Malang itu ya. Ya. Skripsinya, buku-bukunya adiknya bapak saya itu dimintahi sama bapak saya, dibaca sama bapak saya, seperti itu. Lalu kakak saya yang pertama juga kuliah di Malang di IP juga. Skripsinya, buku-bukunya yang udah selesai itu dimintai sama bapak saya, dibaca. Jadi sebenarnya ilmu ilmu agama bapak saya itu lebih tinggi daripada saya gitu ya. Saya kuliah 4 tahun filsafat teologi padahal ya, teologi loh ini. Bukan pastoral agama ya. Teologi itu kan berarti kalau kayak seni ya seni murni gitu ya, bukan seni yang lain gitu ya. Bercabang. Ini seni murni gitu ya. Ini teologi murni, ajaran murni. Tetapi kalau soal kitab suci, apalagi soal Paulus, Bapak saya itu senang sekali mempelajari itu.
membaca setiap hari membaca. Nah itu, saya menjadi dikenalkan dengan Allah. Allah menjadi dekat dengan saya. Seperti itu. Maka luar biasa. Sebagai sakram baptisan yang diberikan kepada saya, itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya lahir bulan Februari, bulan ini saya lahir, seperti itu. Ih, ulang tahun Lalu, Ayo, lagi. tanggalnya. anu, apa namanya, kode untuk Suster Lucy ya. Saya lahir bulan ini, Suster. Itu ya. Waduh. Nah, bulan ini saya lahir, Februari. Bulan Mei, saya langsung dibaptis. Karena apa? Karena keluarga saya mau memeteraikan itu. Nah, sebelum saya lanjut ya, saya sangat senang sekali waktu saya mengajar para seminaris, saya melontarkan pertanyaan yang sama. Saya lontarkan kepada para suster, gitu ya. Eh, menurut para suster, baptisan bayi, baptisan bayi, karena di beberapa negara sekular, di beberapa negara maju yang sudah tidak kuat lagi dengan keagamaan, mereka menolak yang namanya eh, baptis bayi. Karena buat mereka, baptis bayi itu adalah melanggar hak asasi manusia. Manusia yang anak kecil nih, bayi. Kalau saya berarti masih 3 bulan tadi ya. Februari Mm-mm. lahir, Mei itu dibaptis gitu ya. Berarti saya itu nggak tahu apa-apa kan. Saya belum tahu apa-apa. Saya belum tahu apa itu dosa, saya belum tahu orang tua saya aja, saya mungkin juga belum kenal mama saya siapa, bapak saya siapa gitu ya, secara nama dan sebagainya. Tetapi saya sudah dibaptis. Seakan-akan saya dipaksa untuk menjadi orang Katolik. Nah, menurut para suster, apakah baptis bayi itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan juga melanggar, memaksa orang untuk jadi Katolik? Monggo, saya persilakan. Siapa yang mau sharing? Saya, Monggo, suster. saya, saya Brother. Mungkin karena saya apa namanya latar belakangnya VOC ya. Jadi untuk sekarang itu anak-anak harus dipaksa. Nah, kalau saya melihat baptis bayi itu lebih baik karena kita tidak tahu menjadi orang tua umurnya sampai kapan. Kita nggak ngerti. Jadi demi keselamatan manusia yang belum tahu kita ke depannya seperti apa, lebih baik dibaptis dulu. Masalah nanti seperti apa itu sudah keputusan Tuhan. Tapi ketika kita bisa berbuat baik untuk menyelamatkan seorang manusia, dibaptis aja dari bayi. Gak ada melanggar hak asasi manusia itu mah sekarang aja. Terima Iya, kasih. terima kasih, suster. Ini suster siapa tadi kita belum kenalan, suster. Oh, saya Susi, Susi Brother. Oh Saya iya, Susi, kalau itu Lucy. Saya pakai oh S. iya. Terima kasih, suster Susi. Oke. Ada yang lain ya? Ya, saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Susi. Ya, memang anak bayi memang kita mau tanya apa? Mereka dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia sakit, apakah kita tanya? Mau kau dibawa ke rumah sakit? Mau kau obat kasih obat ini? Tidak juga kan? Pasti orang tua akan memberikan obat untuk demi keselamatannya. Nah, sekarang seperti tadi katakan, siapa yang bisa menjamin umur seseorang? Kalau kita tunda-tunda, ternyata dia belum dibaptis. Lalu keselamatan itu tanggung jawab siapa? Kan ketika masih bayi adalah tanggung jawab orang tua. Apalagi orang tua dari yang dibaptis secara Katolik dan juga menerima sakramen perkawinan. Tentunya ini menjadi bagian dari kewajiban ya, kewajiban tanggung jawabnya dia sesuai dengan janji perkawinannya untuk mendidik secara Katolik. Nah, salah satu perwujudan untuk mendidik secara Katolik adalah dengan membaptisnya. Nah, menurut saya sih untuk baptisan bayi jangan ditunda karena kita tidak tahu umur manusia itu sampai kapan. Jangan sampai penyesalan datang ketika maut menjemputnya. Jadi ya itu membaptis karena demi keselamatan ya. Urusan ke depannya yaitu tanggung jawab. Nanti waktulah waktu yang akan menjawab. Nah, memang selama sudah dibaptis, nah orang tua tetap punya tanggung jawab untuk mendidik, 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 mendidik sampai pada akhirnya. Lalu nanti pada keputusan akhirnya ketika anak ini sudah dewasa, dia pindah haluan, ya sudah menjadi tanggung jawab dia. Tetapi bahwa orang tua sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai orang tua Katolik. Itu saja dari saya. Terima kasih, suster Muji. Ada yang lain? Sama kurang Saya, lebih, Brother.
Tapi Itulah. menjadi sebuah pertanyaan kadang begini, di saat dalam perjalanan waktu anak itu udah menginjak dewasa, di saat dia harus memilih, itu menjadi salah satu perdebatan antara orang tua dan anak di mana mereka ada suatu pertanyaan yang pernah saya alami, ada sharing oleh orang muda itu eh, waktu saya dibaptis kan yang menjawab orang tua seperti itu kan hal-hal seperti itu ya itu menjadi ya yang menjadi keprihatinan kita juga gitu loh. Dalam arti ya orang tua sudah menjalankan sesuai dengan eh, konsekuensinya sebagai orang tua yang memberikan terbaik untuk anaknya itu tadi menjalankan apa yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan-aturan gereja bahwa akan mendidik anak dalam usia dini. Terima kasih. Oke, terima kasih Susi. Apakah ada lagi? Sama semua sih. Oke, berarti saya sangat setuju dengan semua tanggapan itu ya. Sebenarnya baptis bayi itu kalau kita mau lihat dari sejarahnya, baptis bayi itu tidak diajarkan oleh Yesus ya. Tidak diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus itu kan berlatar belakang Yahudi seperti itu. Dan Yesus pun dibaptis ketika dewasa. Ketika ya sebelum Yesus itu umur-umur Berkarya. 30, ya umur-umur 30 itu kan Yesus itu mau menjalankan misinya, menjalankan karya keselamatannya, baru dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Seperti itu. Maka sebenarnya baptis bayi ini tidak diajarkan langsung oleh Yesus. Tetapi kapan baptis bayi itu mulai? Baptis bayi itu mulai sejak abad-abad pertama sebenarnya. Ketika zaman-zaman gereja perdana seperti itu, abad-abad ketiga, di mana ketika itu dalam suatu kerajaan, ceritanya dalam suatu kerajaan ada anak dari seorang raja yang belum sempat menerima sakramen baptis, tetapi sudah meninggal dunia. Seperti itu, sudah meninggal dunia. Padahal sakramen baptis bagi kita itu adalah karya keselamatan yang luar biasa. Baptis itulah yang membuat kita terbebas dari dosa asal dan dosa-dosa kita yang kita buat sebelum kita menerima sakramen baptis. Maka kalau kita belum menerima itu, maka dosa asalnya masih ada. Kita masih punya dosa warisan. Maka anak itu belum menerima keselamatan karena belum dibaptis. Nah, berangkat dari situasi itu benar dari yang di-sharingkan suster-suster tadi bahwa kita tidak tahu anak ini umurnya berapa gitu ya. Tetapi sebagai tanggung jawab dari orang tua punya tanggung jawab untuk melakukan hal yang terbaik bagi anaknya. Salah satunya dalam hal keagamaan, yaitu membaptis anak-anaknya supaya anak-anaknya ini diselamatkan. Anak-anak ini menerima keselamatan dari Allah. Anak-anak ini kembali dipersatukan dengan Allah. Seperti itu. Benar tadi, anak kalau sakit, kita nggak perlu tanya ke anak itu mau berobat apa enggak, mau pijit apa enggak gitu ya. Pasti orang tua langsung otomatis memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak itu supaya sembuh. Selain itulah, kalau sakit kan itu ada situasinya ya. Tetapi ketika anak itu kelaparan, maka bahkan sebelum lapar, anak itu sudah diberi makan, anak itu sudah diberi susu. Sebelum anak itu tahu artinya malu karena dia telanjang, orang tua sudah memberikan pakaian. Sebelum anak itu kedinginan, orang tua sudah memberikan hal-hal yang membuat anak itu hangat. Apakah itu semua melanggar hak anak itu karena dia tidak minta lalu diberi, gitu kan? Tentu tidak. Nah, logikanya sama seperti itu. Maka baptisan bayi itu sangat penting. Itulah mengapa mungkin saya umur 3 bulan masih merah sudah dibaptis gitu ya. Karena orang tua saya nggak tahu saya itu akan sampai kapan gitu ya. Maka dibaptis, maka dididik. Dan juga sama tanggung jawab orang tua, pasangan suami istri adalah salah satunya menyejahterakan keluarga, menyejahterakan pasangan dan juga anak. Salah satu kesejahteraannya adalah
menerima karya keselamatan itu. Itulah janji perkawinan ya. Ada 3 janji perkawinan kan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Kenapa error? Selanjutnya, Roh Kudus dan juga roh manusia. Kita tahu bahwa eh, Allah itu memiliki 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Selain ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus, sebenarnya dalam diri kita itu juga punya roh. Paulus itu dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 23 itu mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan badan. Seperti itu. Nanti kalau masuk lagi ke kematian, yang rusak itu adalah badannya. Sedangkan roh dan jiwanya itu akan bersatu dengan Allah. Dan pada pada zaman kebangkitan, roh itulah yang akan hidup lagi, gitu ya, bukan badannya, karena badannya kan udah rusak. Seperti itu. Maka doanya Paulus adalah semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam diri kita, roh itu memiliki tendensi ketaatan yang tinggi pada kehendak Allah. Ingat para suster, Matius bab 26 ayat 41 itu kan dikatakan roh itu penurut, tetapi daging itu Lemah. lemah. Seperti itu. Rohnya itu taat sebenarnya. Kita itu punya roh yang taat, yang nurut sama Tuhan, sama kehendak Allah. Tetapi daging kita, daging kemanusiaan kita, badan kita itu lemah. Waktunya bangun tidur karena badannya itu masih lemes-lemes, pengen tidur lagi. Kayak tadi malam itu ada final, final futsal, Futsal. final futsal. Oh, Kami pantesan rame sekali. ada final futsal. Dan kami itu bahkan waktu makan malam itu sudah gelisah. Karena biasanya kami makan malam dari jam setengah 7 sampai jam 7.15, jam 7.20 gitu ya. Karena ngobrol ngalur ngidul gitu ya. Lanjut Itu komplet. Romo Ongko, Romo-Romo lainnya, saya itu udah gelisah gitu ya. Karena jam 7 itu udah mulai futsalnya gitu. Jadi makanya cepet-cepet, udah diem-diem semua, nggak usah ngobrol gitu ya. Langsung kita nonton nonton futsal. Tetapi seperti kata Suster Lucy tadi, biasanya kami itu setelah setelah makan langsung dilanjutkan kompletorium untuk para romo dan juga bruder gitu ya. Untuk kami langsung kompletorium doa malam. Nah, ini kan suatu apa ya? Suatu hal yang menggelisahkan gitu ya. Harusnya doa nih gitu. Harusnya doa, tapi ada futsal gitu ya. Nah, tetapi itulah roh kita ini, roh kami ini mendorong untuk doa gitu ya. Ayo doa-doa seperti itu. Karena harusnya seperti itu. Tetapi Nggak tahu tuh. badan kami, tubuh kami itu pengennya, mata saya itu pengennya tuh nonton futsal. Nonton futsal, apalagi waktu itu menit-menit awal Indonesia kegulan 1 gitu ya, 1-0 kita kalah awalnya seperti itu. Maka itu semakin greget ya pengen nonton gitu ya. Tetapi karena Romo Agus dan juga Bruder Heri itu doa, nah saya itu kan masih paling kecil nih. Saya ini kan masih paling kecil. Saya ini kan masih dinilai gitu ya. Saya itu masih dinilai. Jadi oke, saya ikut kompletorium gitu ya. Saya pimpin. Saya itu lagi-lagi kedagingan saya itu mendorong saya untuk ini kompletoriumnya supaya cepat didaraskan aja semuanya Mazmurnya ini gitu ya. Didaraskan, dibacakan semuanya gitu ya. Supaya cepet lah, nggak usah dinyanyikan lama kan kalau dinyanyikan ya. Nah, tetapi saya, wah, karena roh saya itu kuat gitu ya. Karena Ya, roh kemanusiaan saya itu kuat gitu. Jadi saya mimpin ya selain karena rohnya kuat tapi juga karena ada para senior di sekitar saya gitu ya. Jadi saya mikir-mikir 2 kali lah gitu. Nah, saya doanya normal. Saya nyanyikan semua seperti itu. Bahkan Mazmurnya juga dinyanyikan semua seperti itu, seperti pada biasanya. Nah,
Dan pada akhirnya ternyata kami doa selama 15 menit lah kurang lebih gitu. Indonesia sudah mencetak gol 3. Nah kita 3-1 itu kan sempat kan. Nah itu makanya Berkat kami doa. sombong. Karena kami bertiga, saya, Buder Heri, dan Romo Agus yang sembahyang. Makanya 3 poin itu kan. Gitu. Nah para suster itu ya cerita semalam. Saya juga sebenarnya baru ingat. Saya nggak menyiapkan itu ya. Tapi saya ingat sepintas. Dan ternyata sangat terasa. Roh itu punya dorongan supaya kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kedagingan kita kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Roh mendorong manusia untuk datang, untuk dekat, dan juga untuk kembali kepada sumber hidupnya, yaitu Allah sendiri. Dalam Mazmur, pemazmur itu mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Metaforanya saya rasa sangat luar biasa. Manusia itu disamakan dengan tanah yang kering kerontang. Tanah itu kan butuh yang namanya air seperti itu. Tanah itu butuh yang namanya air. Kalau kita itu tidak, tanah itu tidak berair, maka tanah menjadi rusak. Tanah tidak subur, tanah menjadi rusak dan tidak produktif seperti itu. Sama seperti kita. Kalau kita itu tidak berair, kita tidak dicurai airnya Allah, airnya Roh Kudus, maka kita juga menjadi kosong juga seperti itu. Kita sebagai pelaku-pelaku pastoral gereja, sebagai orang-orangnya Tuhan Yesus yang mendedikasikan diri secara berbeda dengan yang lainnya, secara khusus seperti itu. Kalau kita tidak membasahi hidup kita dengan Roh Kudus, roh kita tidak dilingkupi oleh Roh Kudus, maka kita hanya sebagai pelaku pastoral biasa. Kita nggak ada plusnya, kita nggak ada sesuatu yang bisa kita tonjolkan. Apa bedanya kita dengan pelaku-pelaku pastoral? Kalau kita misalnya bekerja di paroki seperti itu, ya udah kerja-kerja paroki biasa aja, seperti karyawannya paroki. Atau kalau kita punya bertugas di lingkungan sosial, apa yang membedakan kita dengan orang-orang volunteer-volunteer sosialis lainnya? Seperti itu. Kalau kita tidak dikarunia Roh Kudus, kalau roh kita nggak kuat, ya kita sama aja dengan volunteer-volunteer sosial pada umumnya. Kita nggak ada spesialnya. Spesial untuk kita gitu ya. Kita nggak mau dianggap spesial oleh orang lain. Tetapi kita sebagai orang yang memang mendedikasikan diri secara berbeda, secara sempurna, maka kita harus mencari sesuatu yang sempurna juga di hadapan Allah. Seperti itu. Maka kembali, saya mau mengajak kita untuk mengetahui bahwa ada inti dari itu semua, yaitu hati nurani. Dalam Gaudium et Spes nomor 16, itu dikatakan bahwa inti yang paling rahasia dan pusatnya manusia yang paling terdalam adalah hati nurani. Ini menurut saya nggak tahu kebetulan atau memang rencana Tuhan temanya seperti ini lalu saya buat kemarin alurnya seperti ini lalu baca-baca kok oh hati nurani gitu ya. Sangat cocok dengan kita yang mau mendedikasikan diri, mau belajar, mau terus menimba dari spiritualitas hati Kudus Yesus. Ini menurut saya suatu ya rahmat juga kita bisa mengenal hati Kudus Yesus. Hati kita itu kita dekatkan dengan hati Kudus Yesus. Hati nurani itu menjadi ruang perjumpaan antara Allah dengan manusia. Allah langsung masuk ke inti hidup kita, hidup manusia. Seperti tadi, saya katakan bahwa hati sebagai inti, nah disitulah Allah itu datang. Seperti tadi, roh. Roh itu harus dikuatkan. Roh itu ada di inti hidup kita, di intern hidup kita. Maka harus dikuatkan. Nah, pertobatan yang berasal dari hati nurani tidak digerakkan oleh paksaan luar, eksternal, namun berasal dari internal, gerakan yang berasal dari inti hidup kita. Itulah yang diharapkan. Kami di seminari dulu ya diajari
bisa dikatakan seperti dipaksa, seperti itu dibiasakan untuk melakukan pengakuan dosa 1 bulan 1 kali. Seperti itu. Setelah rekoleksi, hari ini rekoleksi anak-anak itu, besok langsung pengakuan dosa. Itu kebiasaan itu terus terbawa gitu ya, terbawa sampai sekarang. Jadi kalau tidak mengaku dosa, ya kalau sekarang karena di luar tidak ada paksaan lagi, maka itu langsung berasal dari hati nurani. Yang awalnya itu dipaksa, awalnya itu dibiasakan dari eksternal, lalu pada akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan baik, suatu dorongan baik pribadi. Seperti itu. Saya mau mengajak para suster untuk mengingat 3 kisah perumpamaan dalam Injil Lukas yang paling apa namanya familiar. Ada 3. Yaitu yang pertama kisah domba yang hilang, lalu yang kedua kisah dirham yang hilang, dan yang ketiga itu kisah anak yang hilang. Dari 3 kisah itu yang diceritakan secara berurut-urutan, dikisahkan dalam satu bab seperti itu, tetapi punya sisi yang berbeda. Kalau ingat kisah domba yang hilang, itu ada banyak kan, ada berapa? 100 ya, 100 domba itu kan dipelihara, lalu Iya, satu hilang, lalu gembalanya mencari satu itu gitu ya. Ada iya, gembala yang mencari domba yang hilang itu. Atau juga kisah dirham yang hilang di semak-semak, di jerami itu ya, kalau nggak salah. Nah, dirham itu dicari oleh yang punya, dicari, dia mencari-cari seperti itu. Ya, kalau dalam refleksi kita, itulah Allah. Allah mencari kita yang berdosa. Tetapi ada yang berbeda. Di kisah anak yang hilang, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu yang ceritanya sangat panjang itu ya. Kalau kita dengarkan di gereja itu sangat ngantuk gitu ya, karena panjang sekali kisahnya itu. Kalau ada bisa dipedein enggak gitu ya rasanya itu ya. Tetapi dari kisah yang panjang itu, kita bisa lihat bahwa bapaknya tidak mencari anak itu. Tetapi anak itu sendiri yang datang kepada bapaknya. Anak itu anak bungsu yang sudah memfoya-foyakan harta bapaknya, lalu pada akhirnya mengalami kekeringan karena anaknya itu eh, kehabisan uang, lalu ada kekeringan yang luar biasa, bahkan dia menderita, mengalami penderitaan. Nah, anak yang menderita itu pada akhirnya sadar bahwa dia akan jauh lebih baik ketika dia bersama bapaknya. Gak apa-apa deh jadi karyawan bapaknya. Yang penting hidupnya terjamin, hidupnya baik. Maka dia kembali kepada bapaknya. Dan pada akhirnya dia disambut dengan sangat meriah, di luar ekspektasi dari anak bungsu tadi. Kalau kita melihat logikanya dari 3 kisah yang sebenarnya intinya sama tentang pertobatan ini, kita bisa melihat bahwa 2 kisah yang lainnya itu sesuatu yang hilang dicari. Tetapi anak yang hilang ini, dia kembali. Kenapa dia kembali? Karena dia punya dorongan. Karena dia punya hati nurani. Hatinya itu tersentuh untuk kembali kepada Bapaknya. Seperti kita juga punya hati nurani. Maka kita juga diundang untuk kembali kepada Bapa. Bagaimanapun itu caranya. Selanjutnya, mengenai otonomi hati. Seperti yang saya katakan tadi, ini saya dapatkan dari Romo Nardi. Otonomi hati. Otonom itu kan artinya kita ya otonom ya, berdiri sendiri. Seperti itu. Kita tidak mudah terpengaruh dari pihak luar. Tidak mudah terpengaruh dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dosa-dosa di sekitar kita. Dan kita diajak untuk belajar dari hati kudus Yesus. Sebagai inti dari spiritualitas kita. Saya alasan saya Salah satu alasan saya milih SCY waktu itu karena SCY spiritualitasnya adalah hati kudus Yesus. Menurut saya waktu itu pikiran sederhana saya sebagai seorang seminaris tingkat akhir yang kepepet harus memilih seperti itu, pikiran saya sangat sederhana waktu retret. Hati kudus Yesus adalah inti dari segala karya keselamatannya Tuhan. Titik. Nggak ada
koma-koma, nggak ada alasan-alasan lain, nggak ada yang bisa mempengaruhi saya lagi untuk perspektif saya ini. Dan ternyata benar bahwa hati kudus inilah inti dari kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizatnya Tuhan, karya keselamatannya. Maka kebebasan yang kita punya itu, kebebasan yang seharusnya terikat pada kasih Allah. Hati kita yang digerakkan oleh hati kudus Yesus, yaitu menjadi hati yang peka, hati yang lembut, dan hati yang berani mengasihi sampai tuntas. Itulah yang seharusnya menjadi DNA kita sebagai para pengikutnya hati kudus Yesus. Seperti itu. Kalau kita kehilangan inti hati kita, kehilangan hati kudus Yesus dalam karya pelayanan kita, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal hati kudus Yesus? Orang-orang yang setiap hari tidak berdoa kepada hati kudus Yesus. Orang-orang yang tidak pernah mengadakan adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Seperti itu. Maka hati yang otonom adalah hati yang digerakkan dari inti hidup kita dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak eksternal. Kalau dunia kita ngomong B, padahal kita itu otonomi hati kita itu sudah A, karena sesuai dengan hati kudus Yesus, ya sudah A. Yang B kita tolak. Maka kita juga harus kuat, dikuatkan. Karena godaan duniawi itu luar biasa. Godaan duniawi itu bisa melemahkan otonomi hati kita. Ya kemalasan, egoisme, individualisme, lalu juga kebadanan kita. Seperti itu. Harus hati-hati supaya kita tetap ada dalam kebersatuan dengan hati kudus Yesus. Dan yang terakhir, mengenai hati yang selalu dibina. Bagaimana hati kita yang adalah tempat inti dari roh itu sendiri selalu dibina. Hati nurani perlu selalu dibina agar tetap menjadi tempat Allah bersabda. Gaudium et Spes nomor 16. Membina hati nurani berarti membiarkan hati kita dibentuk oleh cara Yesus yang mengasihi, memilih, dan juga berkorban bagi kita. Maka para suster dan saudari terkasih, kita diundang untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Hati yang dibina itu yang melalui doa. Ekaristi itu inti sekali dalam, kalau kami dan kita semua sebagai orang Katolik sebenarnya Ekaristi adalah sesuatu yang paling utama. Lalu membaca sabda Tuhan, adorasi, refleksi pribadi, dan juga mampu berdiscernment, pembedaan roh. Nah ini yang ada di hadapan kita ini roh Tuhan, roh Allah, atau roh kuda seperti itu. Kita mau memilih yang baik atau yang jahat. Kita mau memilih yang sesuai dengan ajaran Kristus atau dunia berbicara. Maka harapannya adalah semoga kita semua yang ada di sini menjadi pelopor. Kalau kami itu boleh boleh sharing, saya di SCI itu istilahnya sebagai nabi-nabi cinta kasih. Dan saya rasa nabi-nabi cinta kasih itu tidak hanya miliknya SCY, tetapi milik seluruh gereja, milik kita semua. Apalagi kita yang berdedikasi untuk hati kudus Yesus. Mari kita menjadi nabi-nabi cinta kasih di tempat kita masing-masing. Ya, ada di sekolahan, ada yang di kantor, ya orang kantoran, terusit orang kantoran gitu ya. Seperti itu. Atau yang di tempat lain, di karya-karya sosial, di pastoral, seperti itu, di seminari. Mari kita menjadi eh, nabi-nabi cinta kasih yang membagikan cinta Tuhan itu kepada orang-orang yang kita layani. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dobosan saya seperti itu ya. Karena saya jujur masih belajar untuk, karena ini kali pertama saya mengisi rekoleksi yang bukan anak-anak gitu ya. Kalau kalau kami di Jogja itu levelnya masih anak-anak gitu ya. Kami Masih anak-anak anak-anak yang juga, kami juga anak-anak, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak Tri. seperti itu. Terima kasih para suster. Ini kok ada angka 3 apa? Ada terima kasih 3 apa? Itu sebenarnya love suster. Itu kan Oh, love love. miring. Oh, Oh, iya, benar. Oke, terima kasih banyak, Frater. Tema yang sungguh luar biasa.
mengajak kita untuk berani bertobat, meninggalkan hidup lama, dan membangun komitmen baru untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Baik, dalam sesi selanjutnya mungkin ada jeda sebentar. Bagaimana teman-teman? Apakah ada jeda sebentar untuk masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sharing bersama? Nggak boleh tanya ya. Boleh, boleh, maaf, maaf, boleh, 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 silakan bertanya kalau maaf sebelum. Bentar, saya tadi ketika baca itu di mana ya? Saya tidak beri tanda. Hmm, kok saya lupa sih? Tadi saya ketika baca saya lupa tidak saya beri tanda. Atau nanti deh kalau saya ketemu deh, Frater. Dan Ya, saudara. Jangan susah-susah, saudara. Ah, nggak juga sih. Oke lah, kita hening kurang lebih kita jeda 10 menit ya. Nanti lanjut lagi masuk dalam sesi sharing bersama. Kasih. Oke, berarti terus ketemu aku lagi. mau tanya, boleh? Oh, boleh Oh, tuh. Itu Bu Surtina, Frater. Saya, Oke. Frater, saya Bu Surtina tadi terlambat, maaf. Ya, iya, Pak. Saya punya dua pertanyaan. Tadi Frater mengatakan bahwa kita kalau tidak dipermandikan kan masih punya dosa asal. Nah, lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang meninggal sebelum dilahirkan? Dosa asalnya jadi tidak pernah diampuni, apakah bisa masuk ke surga? Yang kedua, selama ini saya mengira roh dan jiwa itu sama. Tapi ternyata dari paparan Prater tadi ada bedanya, ada tiga unsur dalam seorang manusia, ada roh dan jiwa dan raga. Kalau jiwa dan raga udah jelas bedanya ya. Nah, itu yang saya belum paham antara roh dengan jiwa. Terima kasih. Baik, terima kasih, terima Bu, kasih Bu Surtinah ya. ya. Ya, yang pertama tentang bayi yang meninggal, seperti entah bayi yang masih dalam kandungan, lalu dia sudah meninggal terlebih dahulu, atau juga eh, bayi yang belum sempat dibaptis, tapi juga sudah meninggal. Yang pertama perlu ditegaskan adalah apakah tidak menerima sakramen baptis, karena sakramen baptis itu kan adalah syarat supaya dosa asal itu diampuni seperti itu ya. Maka kalau seperti itu berarti dosa asal mereka tidak diampuni. Belum sempat diampuni, bukannya bukannya tidak diampuni, belum sempat diampuni melalui baptisan ya, melalui baptisan. Tetapi yang mau saya tegaskan adalah sakramen baptisan itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia supaya kita bisa melakukannya di dunia gitu ya. Tetapi kok saya masih merasa yakin bahwa belas kasih Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Jauh lebih besar dari apa yang pernah kita perkirakan. Dan menjadi suatu kebanggaan juga bagi kita adalah dalam gereja Katolik kita masih punya kebiasaan baik, yaitu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Maka apakah mereka masuk surga atau tidak? Menurut saya kemungkinan mereka masuk surga, anak-anak itu masuk surga, itu jauh lebih besar daripada orang-orang kita yang sudah walaupun sudah dibaptis, tapi kan kita masih melakukan banyak dosa gitu ya. Seperti itu. Saya yakin dosa asal, saya memang tidak bisa memberi persentase dosa asal itu besarnya 30%, lalu 70% lainnya adalah dosa-dosa kita seperti itu ya. Karena itu kan itu pemikirannya Tuhan yang di luar eh, pemikiran kita. Tetapi saya rasa dosa asal juga bisa diampuni melalui belas kasih Allah. Asalkan kita memang kita mendukung mereka. Kita mendukung adik-adik kita itu dengan doa-doa kita. Maka dulu Romo Kris
sempat di sini itu selalu mengajarkan kami juga untuk mendoakan jiwa-jiwa yang tidak pernah mendapatkan dukungan doa dari keluarga mereka. Karena doa-doa kita itu sungguh luar biasa sifatnya ya untuk jiwa-jiwa itu gitu ya. Maka kita pun juga dituntut untuk mendoakan mereka. Kita dukung mereka untuk berbahagia abadi di surga. Seperti itu. Apakah mereka itu eh, langsung masuk surga atau diambil penyucian? Saya juga nggak tahu. Tetapi saya masih sangat merasa yakin bahwa belas kasih Allah itu luar biasa. Seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan roh dan juga jiwa. Dalam teologinya Paulus, roh itu roh itu adalah pneuma, bahasa Yunaninya ya, pneuma, roh. Roh itu yang menghidupkan, seperti Nafas itu. Allah. Ya, pneuma itu makanya atau kalau bahasa Ibrani lainnya itu ruah gitu ya, ruah. Ruah itu makanya ada buku ruah, bacaan ruah itu ya itu artinya sebenarnya adalah Roh. nafas hidup gitu ya. Inti apa artinya itu? Kalau jiwa itu adalah psike, bagian dari komponen manusia yang bisa dibedakan gitu. Nah, kalau jiwa itu, jiwa itu merujuk kepada kehidupan manusia. Jiwa itu yang membuat kita hidup. Kalau badannya ya badan luar gitu ya. Kalau jiwa itu membuat kita hidup. Tetapi roh itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Seperti itu. Roh yang menghubungkan kita dengan Allah, kalau jiwa itu yang membuat kita hidup. Maka yang menjadi perbedaan antara kita orang Katolik dan juga orang-orang yang tidak beragama gitu ya, orang-orang sekuler tidak beragama seperti misalnya ya mungkin mereka hanya punya dalam penghayatan mereka hanya punya tubuh dan juga jiwa. Tubuh yang ada di luar, jiwa yang menghidupkan mereka. Mereka sebenarnya punya roh. Kita percaya dalam Konsili Vatikan kedua kan kita masih percaya bahwa orang-orang di luar Gereja Katolik sebenarnya sama dengan kita gitu ya. Mereka masih punya roh. Tetapi apakah rohnya itu kuat? Gitu ya. Apakah rohnya ini diasupi oleh Allah? Itu kan menjadi persoalannya. Yang kuat berarti hanya tubuh dan jiwanya saja. Tetapi kita itu dituntut supaya roh kita menjadi dominan. Roh kita yang berhubungan dengan Allah itu, roh kita yang membuat kita mampu untuk berrelasi dengan Allah dalam doa-doa kita, dalam pemberian rahmatnya itu, maka kita beda. Kita berbeda dengan mereka. Maka tadi seperti permenungan-permenungan kita dituntut untuk menghidupi. Kita dituntut untuk memberi asupan terus kepada roh kita. Supaya roh kita itu sama. Roh kita itu menjadi dominan daripada jiwa dan juga badaniah kita. Seperti itu, Bu Surtina. Jadi Terima kasih. perbedaannya. Oke, sama-sama. Kamu saya boleh nanggapin Itu nggak tadi yang tentang baptisan tadi? Iya, monggo. Ya, kalau saya sih ya sungguh yakin bahwa Allah itu Maha Rahim ya, Allah itu belas kasih. Kan juga gereja kan juga sudah punya pandangan bahwa di luar Kristus pun ada keselamatan ya. Ketika orang itu dengan ketulusan hati mencari apa benih-benih kebaikan dan kebenaran. Kan juga kita mengingat contoh dua penjahat yang disalibkan dengan Yesus. Yang satu ketika ia mengungkapkan pertobatannya tanpa dibaptis pun orang itu oleh Yesus diselamatkan. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kan mau menekankan bahwa belas kasih Allah itu lebih besar ya, lebih besar dari eh, ya mungkin tadi baptisan mungkin satu sisi bisa dilihat ritual ya, satu sisi bisa dilihat ritual, tapi di sini saya melihat bahwa baptisan juga baptisan batin, jadi baptisan rohani ketika orang mengungkapkan tadi si penjahat itu mengungkapkan pertobatannya, itu saya melihat dia mengalami baptisan batin mungkin ya, baptisan batin yang memang situasi saat itu yang eh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang mendorong dia gitu. Kan dia serta-merta mengungkapkan itu, sementara kan satu penjahat lagi tidak melakukan yang sama. Jadi saya sih melihat bahwa ini sungguh-sungguh ya luar biasanya belas kasih Allah, bahwa belas kasih Allah itu
tidak tertutup ya kepada orang-orang yang tidak punya kesempatan ya, tidak punya kesempatan untuk secara visual, secara ritual itu menerima sakramen sakramen baptis. Kalau sih saya memandangnya begitu. Jadi supaya tidak memberatkan bagi ya anak saya dulu belum sempat dibaptis sudah keburu meninggal dan sebagainya. Ya mungkin orang-orang yang punya penyesalan seperti itu ya dikuatkan ya bawa belas kasih ya. Maka tadi dengan doa-doa tadi eh, sungguh-sungguh mendukung. Dan saya yakin kalau bayi yang belum lahir ya dia berbuat dosa apa? Dosa asal kan bukan tanggung jawabnya dia. Dia hanya kena dampak. Sudah. Terima kasih. Saya menambahkan, saya sangat setuju dengan Suster Muji tadi itu ya. Tetapi mungkin ada yang sedikit keliru, Suster ya, maaf, mohon Apa? maaf. Boleh, boleh. Sebenarnya bukan di luar Kristus ada keselamatan, Luar gereja. di luar gereja ada keselamatan. Karena buat kita Kristus itu yang utama. Tetapi kan kita tahu bahwa gereja itu tidak, ya kita tahu gereja luar biasa, gereja memberikan keselamatan buat kita gitu ya. Tapi kita perlu tahu di luar gereja masih banyak agama-agama itu ya. Itu yang Konsili Vatikan kedua ajarkan gitu ya. Seperti itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ya terus tadi yang tentang roh jiwa itu kan kalau jiwa itu bisa sakit ya, maka ada orang sakit jiwa gitu. Roh itu bisa sakit nggak ya? Mungkin bisa ya kalau kita tadi mengalami kekeringan, sepertinya roh kan berhubungan dengan Allah gitu ya. Roh berhubungan dengan Allah. Mungkin memang tidak tidak umum memang ajaran ini tidak umum dalam seluruh orang punya perspektif ini gitu ya. Karena kami di dunia filsafat pun hanya ada jiwa dan badan gitu ya. Jiwa dan badan, tidak mengenal roh. Nah, roh ini dalam gereja Katolik memang dikembangkan karena berhubungan dengan Allah. Saya bisa katakan orang-orang di luar yang tidak mengenal Allah, lalu juga dia tidak mengembangkan ruahnya itu, ya dia juga akan mengalami sakit, gitu ya. Sakit karena keterpisahan dengan Allah. Karena kalau kita saking terpisahnya dengan Tuhan, kita tuh kadang-kadang merasa tumpul gitu ya. Sesuatu yang awalnya tajam, kalau kita merasa biasalah, nggak usah sembahyang lah, biasalah, berbuat dosa biasalah gitu ya. Maling mangga biasalah gitu. Lama-lama akan menjadi tumpul. Sesuatu yang tajam itu menjadi tumpul gitu. Maka itu yang menurut saya ada sakitnya gitu ya, ada sakitnya. Karena tumpul, tidak peka lagi sama Tuhan realita yang lebih tinggi daripada manusia. Seperti itu. Tapi kalau sakit roh sih saya belum belum pernah dengar ya, tapi kita bisa merefleksikan itu. Karena memang nggak umum. Umumnya itu biasanya jiwa dan badan. Seperti itu. Sakit rohani itu mungkin sebutannya ya, sakit rohani. Iya, kalau kita mungkin gitu ya. Nah ini tadi saya udah sedikit menemukan apa yang saya mau tanyakan. Di halaman berapa tuh karena nggak tampak di sini. Pokoknya seperti di halaman pertama. Halaman pertama di bagian terakhir kalimat terakhir tapi menjadi awal paragraf. Dalam perjanjian baru, dosa selalu dikaitkan pada penolakan pada seruan pertobatan. Nah, ini mengapa dosa dikaitkan pada seruannya, pada seruan pertobatan tapi bukan pada tindakan ya, pada tindakan yang melawan. Oke, saya memang tidak masukkan di situ ya, tetapi setiap Rabu Abu kita akan mendengarkan seruan pertobatannya Kristus. Hmm. Selain kita kenal seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis yang membuka jalannya Yesus, kita juga mendengar seruan pertobatannya dari dari Yesus sendiri dalam semoga tidak salah dalam Markus bab 1 ayat 14. Nah ini, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seperti itu. Maka ini yang menjadi seruan awal. Kita tahu bahwa
karya-karyanya Yesus itu kan memang dimulai di Galilea, seperti itu. Dan seruan utama pertama yang dilakukan oleh Yesus yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka dosa dalam kitab suci Perjanjian Baru selalu dikaitkan dengan itu, yaitu penolakan, penolakan dari ajakannya Yesus sebenarnya intinya. Penolakan dari ajakannya Yesus untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Kalau di Perjanjian Lama juga di situ saya jelaskan di narasinya itu bahwa dosa di Perjanjian Lama kan selalu dikaitkan dengan penolakan atau pelanggaran atas perjanjian antara Allah dan manusia seperti itu ya. Manusia nggak setia pada perjanjian itu, sedangkan Allah adalah sang setia, kesetiaan pada hukum. Tapi kalau di Perjanjian Baru memang penolakan. Allah ini udah kasih nih, Allah itu udah kasih secara cuma-cuma. Tetapi kita tolak karena kita punya akal budi dan kebebasan tadi itu. Seperti itu. Maka berangkatnya dari situ. Penolakan atas pertobatan yang diserukan oleh Yesus sebenarnya. Dalam Markus bab 1 ayat 14 sampai 15. Seperti itu, Suster. Oke, lalu berikutnya. Sumber dosa adalah kedalaman diri manusia. Eh, saya selama ini memahami kalau bicara tentang kedalaman diri manusia itu selalu hal-hal yang positif. Berarti di sini mau dimunculkan juga bahwa dalam kedalaman diri manusia itu juga tidak selalu hal yang positif ya. Iya. Ya, artinya adalah kedalaman berarti kan berasal dari diri kita gitu ya. Berasal dari diri kita yang menolak tadi itu sebenarnya. Ya, kita bisa kedalaman diri itu kan ada banyak perspektif ya. Tadi kan kalau kita melihat dari hati nurani yang sebenarnya oke, yang sebenarnya positif seperti itu. Tetapi di sisi lain dalam diri kita, ke dalam diri kita itu, kita punya rahmat tadi, rahmat kebebasan dan juga akal budi. Nah, asal mula dosa itu kan sebenarnya dari situ, dari pilihan kita, dari kebebasan kita. Seperti itu. Maka ya mungkin ini kurang lengkap seperti itu ya, kurang lengkap dalam penjelasannya. Tetapi yang mau saya arahkan di situ, bahwa kita menolak, kan kita tuh kadang-kadang menolak itu bahkan menolak dengan sadar gitu ya. Kan dosa itu dikategorikan kita berdosa itu kalau kita sadar, kita tahu, dan Dan kita mau. mau gitu ya. Kita sadar tahu mau gitu ya. Gitu. Maka kalau itu semua ada, kadang-kadang kita berbuat dosa, tiga-tiganya kita, wah ini dosa, oke lah, nggak apa-apa lah. Kita mau, nggak ada paksaan dari luar. Kita sadar, kita nggak lagi mabuk, kita nggak lagi geliang seperti itu. Nah itu kadang-kadang itu, yaitu karena kebadanan kita itu memang sangat lemah kata Paulus. Maka harus dikuatkan dengan roh itu. Seperti itu, Suster. Oke, terima kasih. Sama-sama, Suster. Saya tadi Bagaimana? Mau ada jeda sebentar atau langsung sharing? Er, Yang pertanyaan refleksi itu sudah ini belum ya? Sudah dibagikan ya? sudah dibaca Ya. oleh masing-masing yang membaca. Sebenarnya karena waktunya kan masih tinggal setengah jam lagi ya kalau anu ya. Kalau di sesuai sesuai pembagiannya tadi itu gitu ya. Ya. Menurut kalau dirasa tidak butuh atau butuh ya tergantung panjenengan semua sih butuh atau tidak ya. Kalau saya minum di samping saya gitu jadi tinggal minum aja. eh, saya juga minum tinggal di jangkauan depan saya. Iya. Sama. Oke, kalau begitu lanjut aja langsung kita sharing. Silahkan yang akan bersharing. Atau sebentar ya, sebelum sering buat tanya lagi nggak? Boleh. Kan tadi eh, dikatakan bahwa kejahatan itu bukan dari Allah, bukan Allah yang membuat, tetapi dari manusia itu. Apakah juga bisa dikatakan bahwa Allah membiarkan bahwa kejahatan itu ada sekaligus untuk menguji manusia sehubungan dengan suara hati tadi? Kan bahwa dengan suara hati itu kan Allah membimbing manusia melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat.
tetapi bahwa di hadapan kita banyak kan kejahatan. Nah, apakah ini juga Allah membiarkan kejahatan tetap ada? Ini juga menjadi medan bagi Allah untuk memurnikan, untuk menguji manusia. Dapat dikatakan begitu, Kak Frater? Menguji, soal menguji. Saya cukup ragu dengan kata-kata menguji gitu ya. Karena kalau Tuhan itu menguji, kasihan Yesus yang sudah menjadi manusia, Iya. menderita kayak kita, lalu juga mengosongkan dirinya, lalu juga disalibkan gitu ya. Kalau pikiran pikiran sederhana saya, karena menguji itu kan biasanya lahir dari apa namanya, dari agama tetangga kita gitu ya. Kita lagi diuji nih iman kita dan sebagainya. Tetapi eh, mengenai apakah Allah itu membiarkan ada kejahatan? Yang pertama, yang pertama kalau dikaitkan dengan rahmat, kebebasan dan juga akal budi tadi, kit- Allah memang tidak mengatur hidup kita gitu ya. Karena kita punya kebebasan dan juga akal budi. Seperti itu. Kalau kita tidak punya itu, kalau kita terlalu diatur, berarti kan eh, kalau kejahatan itu dihilangkan, berarti kita diatur kan dalam artian seperti itu. Karena kebebasan kita akan hilang seperti itu. Maka kita akan seperti robot. Kita seperti hewan-hewan biasa aja gitu. Kita nggak punya akal budi, nggak punya kebebasan. Ya kita bisa bayangkan manusia tanpa kebebasan, tanpa akal budi ya berarti seperti hewan-hewan itu aja kita nggak berkembang seperti itu kan. Tetapi di sisi lain, apakah Allah itu sungguh-sungguh membiarkan adanya kejahatan? Tentu tidak. Sejak dalam perjanjian lama, Allah itu kan sudah berbuat sebanyak mungkin dengan menggunakan para nabinya, orang-orang pilihannya itu untuk membuat orang-orang ini bertobat, supaya orang-orang ini terhindar dari kejahatan seperti itu. Sampai puncaknya ada di diri Yesus Kristus, dalam diri Yesus Kristus. Nah, karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus itu telah membunuh semua dosa sebenarnya. Sudah mengalahkan dosa, mengalahkan semua kejahatan. Seperti itu. Tetapi apakah kejahatannya hilang? Ya tidak. Tetapi Yesus sudah ada di atasnya mereka. Kristus itu mengalahkan dan dikalahkan di kejahatan. Udah lemah kejahatan karena Kristus. Tetapi karena pilihan kita ini masih ke dosa, kejahatan, ya dia akan berkembang seperti itu. Kejahatan akan terus berkembang. Seperti itu sederhananya bisa dipikirkan. Maka kalau pertanyaannya apakah Allah itu membiarkan adanya kejahatan? Tentu tidak. Karena ada karya keselamatan. Karya keselamatan yang sungguh luar biasa. Tetapi ya ini kejahatan tidak hilang. Karena kita tetap milih kejahatan, kejahatan terus terus bertumbuh, terus berkembang. Seperti itu. Kegelapan terus bertumbuh, terus berkembang. Karena cahaya kita tuh lebih redup. Kegelapan lebih dominan daripada cahaya kita. Nah, seperti itu, Suster. Maka saya saya sangat percaya bahwa Allah sama sekali tidak lagi menguji kita, tetapi juga Allah juga tidak tidak apa ya, Allah itu tidak membiarkan kita los lah, kamu mau kemana aja terserah, mau kemana aja gitu. Tetapi Allah itu terus berusaha untuk merangkul kita. Bahkan bahkan juga ada istilahnya bahwa wahyu itu turun pertama daripada iman. Gerakan wahyu itu turun ke bawah dari Allah ke manusia, barulah iman itu dari manusia kepada Allah. Seperti itu, ada gerakannya. Nah, gerakannya itu yang pertama pasti wahyu. Iman mengikuti. Begitu kan? Berarti yang berinisiatif pertama siapa? Allah. Yang berkarya siapa? Allah. Manusia itu siapa sih gitu? Maka kita tidak pernah berpikir bahwa usaha baik kita itu membuat kita masuk surga. Enggak. Tetapi yang masuk surga, yang membuat kita bahagia di surga adalah belas kasih Allah. Seperti itu. Maka kita nggak ada. Mau saya itu berbuat baiknya lebih besar daripada panjenengan semua, kita sama-sama masuk surga. Karena ada Allah yang utama. Seperti itu. Nah, saya berbuat baik itu adalah buah dari ucapan syukur saya kepada Allah. Seperti itu, Suster. Oke. Nanti saya jadi banyak bertanya. Gak apa-apa. Kita
saling berbagi Nah, dan ya tadi itu kan Frater mengatakan Allah tidak mengatur kan, tadi mengatur. Tapi kita iya, kan sering mendengar ungkapan manusia berencana, Allah menentukan. Itu bagaimana dihubungkan dengan Allah tidak mengatur? Lalu juga kan kadang-kadang juga terlontar, ini sudah kehendak Tuhan gitu loh. Jadi sehingga seakan-akan Tuhan itu selalu juga kadang dalam arti tertentu suka jadi apa? Jadi kambing hitamnya gitu. ya betul. Iya, saya merasa sejauh ini saya belajar ya, dan juga saya bermenung eh, kata-kata yang kalau ada bencana atau apa seperti itu lalu dikembalikan kepada Tuhan. Ya udahlah ini udah rencananya Tuhan gitu ya. Tapi kan itu berasal dari mulut manusia, Suster. Seperti itu. Itu kan berasal dari mulut manusia. Dan apakah itu sungguh-sungguh berasal dari Allah? Ya saya juga nggak tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tetapi sejauh ini Gereja Katolik tetap mengakui bahwa kejahatan tidak berasal dari Allah, apapun itu. Tetapi kejahatan adalah efek samping dari pilihan-pilihan kita. Misalnya kayak di Sumatera Utara kemarin, ada banjir bandang luar biasa, banyak yang meninggal, rumah-rumah rusak. Itu kan adalah efek dari kebebasan manusia untuk memotong pohon, untuk merusak alam, dan sebagainya. Seperti itu. Atau juga seperti pemanasan global. Panas sekali sekarang ini, gitu. Tapi kan itu adalah efek dari kebebasan manusia dalam memilih untuk menggunakan rumah kaca, untuk menggunakan plastik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Lalu, apakah itu langsung ujuk-ujuk diserahkan kepada Tuhan? Ya udahlah ini eh, udah perbuatannya Tuhan, udah kehendaknya Tuhan. Ya mungkin itu refleksi pribadi gitu ya. Atau kayak di Merapi, Merapi itu kan gunung meletus gitu ya. Gunung meletus lalu mereka ya udahlah ini kehendaknya Tuhan udah rusak semuanya ya gimana gitu. Tetapi itu adalah fenomena alam gitu ya, fenomena alam. Jadi apakah Allah itu mau membunuh manusia ataukah membuat kejahatan? Saya rasa kenapa Tuhan itu menciptakan kita segambar dengan Dia secara sempurna, lalu ujung-ujungnya kita dibuat mati secara keji gitu kan juga nggak masuk akal sebenarnya dalam refleksi saya pribadi gitu ya. Jadi itu terlontar dari mulut kita aja manusia. Maka Santo Agustinus selalu menekankan bahwa Allah itu tetap misteri, Suster. Allah itu tetap misteri. Agustinus kita tahu sepintar apa Agustinus gitu ya. Agustinus orang pintar, dia sangat ahli kitab suci, dia juga uskup seperti itu. Intinya pintarnya nggak kaleng-kaleng lah seperti itu. Tetapi dia tetap mengatakan dia tidak bisa menerjemahkan siapa Allah sesungguhnya. Dan kalau manusia itu bisa paham siapa Allah secara 100%, Allah tidak lagi menjadi Allah. Allah tidak lagi menjadi misteri. Allah sudah dipahami oleh rasional manusia yang kecil. Maka ada cerita yang paling familiar yang selalu saya ceritakan. Ketika Agustinus ini mencoba memahami siapa itu Allah, dia pusing sekali nggak nemu-nemu. Makin pusing. Lalu Agustinus ini jalan di pesisir pantai. Dia lagi nyari ya, lagi mikir seperti itu ya. Lalu melihat ada anak kecil membuat sumur pasir. Lalu ditanya sama Agustinus, Agustinus, anak kecil kenapa kamu membuat sumur? Lalu anak kecil itu mengatakan, saya ingin memindahkan air laut Laut. ini ke sumur saya. Lalu Agustinus tertawa. Mana bisa sumur kecil buatan anak kecil ini memasukkan semua air. Lalu anak kecil itu mengatakan, begitu juga kamu tidak akan bisa memahami siapa itu Allah. Nah, seperti itu sih buat saya cerita yang selalu saya banggakan ya. Saya belajar teologi nggak paham-paham juga siapa itu Allah gitu ya. Kalau saya paham juga bahaya juga gitu ya. Ada Profesor-profesor pembenaran, ada iya, pembenarannya. profesor-profesor saya di Jogja juga tidak akan paham siapa itu Allah sesungguhnya. Kita hanya paham siapa Allah sejauh gereja itu mengajarkan. Ya itu penghiburan buat kita supaya kita nggak terlalu pusing lah memikirkan siapa itu Allah yang Allah maha gitu ya. tinggi. Itu luar biasa. Allah yang luas kok mau dikecilkan oleh otak manusia. Betul. Seperti itu. Karena kita itu terbatas, Suster. Terbatas. Kita hanya terbatas pada bahasa. Pada bahasa itu. Kalau filsafat kami itu mengajarkan seperti itu. Kita punya batasan dalam bahasa. Kalau kita juga punya batasan dalam pikiran kita. Manusia itu punya batasan. Jadi apapun yang diterjemahkan oleh manusia itu bahasa manusia, bukan bahasa Allah. Seperti itu. Maka siapa Allah itu sejauh manusia punya batasan itu. Begitu. Ya kalau manusia hanya bisa mengatakan misalnya Allah itu baik, nggak ada yang lain-lain, ya udah, karena itu batasan manusia. Seperti itu, Suster.
dan tergantung relasinya dengan Allah. Betul. Sejauh Sama mana dia kenal Allahnya gitu ya. ya sama seperti saya menggambarkan saya tokoh tertentu. Saya dengan orang lain mungkin beda karena sejauh mana pengetahuan saya tentang dia, Betul. apa relasi saya dengan dia. Bisa saja seorang satu mengatakan galak banget, yang lain mengatakan baik banget karena pengalaman juga. Iya, betul Saudara. Frater, Nah, itu Iya, Antonia. ya Antonia tadi sudah mengikuti sih. Tadi maaf terlambat saya masih kirim komuni ke tetangga sebelah baru selesai operasi jadi. Nah, tadi Romo. Tadi Frater mengatakan bahwa Allah itu terus merangkul kita, gitu kan. Ya kita juga sadar bahwa Allah itu baik, Allah itu maha belas kasih, Allah itu rahim, Allah itu selalu menjaga, merangkul kita. Nah, mungkin Frater ingat, kami punya pengalaman yang kalau pengalaman yang sangat pahit beberapa minggu inilah, gitu di Palembang itu. Jadi Frater juga di Palembang kan, bukan? Gitu. betul. Jadi Ibu Christine, Frater tahu Ibu Christine itu ya? Ya. Ya. Ibu Christine itu kan ya beberapa minggu ini sudah 40 hari, belum ya? 40 hari. Belum. Ibu Christine itu di